Pak Tugiran. Pak Tugiran, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Eko, sehat? Oh. Ya, gimana? Ya, pertama syukur banget ketemu Bobby lah, pertama itulah. Oh iya. Bagaimana perkembangan terakhir, Pak Tugiran? Ya, saya konsul ke gizi, kebutuhan kalori sekitar 1.900. Berarti konsumsi telur saya sekitar 20 sekian lah sehari. Ya. Ya, telur jadi DPO lah sekarang. Yang berikutnya perkembangannya neuropati saya banyak berkurang, Mas Eko. Berapa persen? Ya, kira-kira 60%. Was. Berarti ilmu kebal Banten kalah sama ilmu Mobil ya. Luntur semuanya. Alhamdulillah banget itu. Jadi bisa tidur lah lebih nyenyak dibandingkan yang dulu sulit sekali tidur. Neuropati itu. Yang pengen saya tanyakan Mas Eko, saya if-nya kadang-kadang saya perpanjang. Sehingga saya gula darahnya main di angka 80 lah, 80 sampai 90. Pernah seminggu saya cek itu mainnya di angka 60, 61, 62 dan seterusnya. Tapi keliengan. Nah, keliengan badannya rasanya kurang nyaman. Ringan dan kurang nyaman. Pertanyaan saya, apa saya masih terusin aja main di 61 itu dengan IF-nya diperpanjang? Itu pertanyaannya, Mas. Ya, hanya itu. Ya, itu aja, nggak usah banyak. Jadi sebenarnya pada saat gula darah yang saya pernah tolerir, tapi bukan karena saya memintanya, itu yang saya pernah rendah itu 20, masih bisa nyetir mobil. Jalan sana, jalan sini. Namanya Tenda Rosalina. Masa? Iya. Bukan 20 itu sudah ngigo-ngigo kemana-mana. Oh iya, seharusnya udah melayang itu nyawanya. Tapi tidak kita. Kenapa begitu? Ya, Ibu, ini orang bisa mati. Iya, betul. Terus kenapa? Saya nggak apa-apa. Ibu bisa nyetir, bisa menelpon, bisa belanja sana sini. Saya masih ingat tanya jawab itu. Gitu. Begini, Bu. Pada saat seseorang menjadi seorang ketosis, pemakan protein, maka yang menjadi sumber tenaganya bukan lagi karbohidrat. Jadi karbohidrat bukan sesuatu yang penting lagi. Sumbernya adalah dari protein. Dia akan mengambil sumber-sumber tenaga dari protein. Makanya karbohidrat boleh diabaikan. Tetapi hati-hati dengan orang-orang yang pada dasarnya bukan seorang ketogenik seperti kita. Jangan meniru-niru. Jadi misalnya begini, ada orang pemakan karbohidrat yang tiba-tiba pengen meniru kita dalam waktu singkat. Sehingga gula darahnya rendah, nggak usah sampai 20, Pak. 50 aja bisa kolaps, bisa masuk UGD, Pak. Tapi di kita nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita bahan bakarnya bukan lagi dari karbohidrat. Kita pemakan protein dan sumber tenaganya dari protein menjadi keton. Sebenarnya ya, pengetahuan kita itu masuk dalam rumpun ketogenik. Bukan ketofasosis ya. Ketogenik. Gaya hidup yang menggunakan keton. Cuman bedanya, kalau ketogenik masih banyak menggunakan lemak sebagai sumber keton. Kalau kita menggunakan banyak protein sebagai sumber keton. Perlu saya sampaikan bahwa tubuh kita ternyata dalam memilih sumber-sumber tenaga, dia akan selalu memilih 3 alternatif dan berurutan. Yaitu, 1, dia akan apabila ada karbohidrat dalam darah, dia akan ambil karbohidrat dulu. Kalau karbohidratnya tidak ada, dia akan mengambil keton. Tapi ketonnya dari mana? Dari lemak. Makanya orang-orang yang mengikuti pelatihan ini badannya kurus karena lemaknya diambil. Karena kita makan protein, Pak. Maka lemaknya akan diambil. Yang ketiga, protein bisa dipecah juga menjadi keton.
apabila sumber lemak sudah habis. Oh. Nah, oleh karena itu, saya balik pada saat dalam teori PMB ini, kenapa kita membutuhkan protein lebih banyak dibandingkan lemak, dibandingkan orang ketofasos yang banyak menggunakan lemak dibandingkan proteinnya, karena kita sedang berusaha mereparasi tubuh kita, bagian tubuh kita yang bermasalah. Nah, sekali lagi, 3 sumber tenaga yang bekerja secara berurutan. Dia akan ambil dulu gulanya, karbohidratnya dulu. Kalau karbohidrat habis, dia akan ambil lemaknya dulu. Kalau lemaknya habis, dia akan ambil proteinnya, sel protein. Itu akan menunjukkan kalau andai kata saya taruh misalnya satu orang gemuk kayak saya gitu, saya taruh di misalnya di gurun, maka pertama kali yang dimakan karbohidratnya. Pada saat dia berjalan, dia mulai lemas. Tapi dia tidak akan mati. Tidak akan mati dia. Dia hanya lemas dan kemudian jadi mulai dikuras semua. Tapi karbohidrat hanya tahan kurang lebih selama 24 jam paling lama. Stok karbohidrat tubuh kita hanya 24 jam paling lama. Paling cepat tuh 11 jam itu udah mulai berkurang. Kemudian kita mulai lemas. Pada saat mulai lemas, tubuh menggunakan tenaga kedua dari lemak. Lemak akan mulai sedot. Mulai dicairkan, mulai diurai. Jadikan tenaga. Kita masih bisa melakukan. Pada saat seperti inilah, kita kelihatan, gula darahnya rendah banget, 50, masih hidup. Hebatnya orang ini. Sakti kayak orang Banten. Padahal nggak begitu, Pak. Karena kita sudah tidak lagi menggunakan karbohidrat, menggunakan itu, makanya gula darah kita akan rendah. Sampai kemudian semua lemaknya akan dihabisi, Pak. Pada saat lemak habis, mulailah orang itu masuk ke fase benar-benar kelaparan. Di mana sumber tenaga sudah tidak ada lagi, lemak. Ini kan seperti kulkas, Pak. Cuman masalahnya orang jangan modern, masukin makanan ke kulkas, pinter. Ngeluarinnya bingung. Iya kan? Makanya makin gemuk. Bener nggak? Nah, dengan cara ini kita mengeluarkan kulkas kita lagi. Dikeluarin. Nah, kalau Anda sampai adanya ke kelaparan, fase kelaparan itu pada saat mulai tubuh mulai mencerna dirinya sendiri. Otot proteinnya akan diambil. Gitu ceritanya. Fase-fase penggunaan tenaga. Karbohidrat, keton dari lemak, keton dari protein. Jadi kalau Anda kata, wah, gula darah saya rendah banget ya, 60. Itu kan keajaiban. Seharusnya Pak, UGD Pak. Tapi kenapa Pak Tugiran enggak? Ya karena sekarang sudah mulai tenaga di keton. Dan kalau andai kata kita jalan, capeknya lama. Orang yang menggunakan tenaga keton, itu capeknya lama. Makanya dia kadang stamina-nya bagus kan. Karena tenaga dari keton itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan karbohidrat. Karbohidrat dalam 24 jam habis. Tapi keton lama, Pak. ATP-nya lebih banyak dibandingkan ATP dari karbohidrat. Kalau andai kata dilakukan pembakaran. Ya, jadi apakah ini dilanjutkan terus? Kembali ke Pak. Kalau menurut saya baik-baik saja. Ini hanya terjadi sama orang-orang yang berpuasa juga ketonnya tinggi. Ketonnya akan terlihat tinggi. Biasanya kalau dicek di lab, di protein, deretan protein, akan muncul keton. 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Gula darahnya rendah. Kalau andai kata dua-duanya tinggi, gula darahnya tinggi dan ketonnya tinggi, orang ini mengalami ketoasidosis. Itu bahaya. Bisa mengakibatkan banyak komplikasi dalam tubuhnya. Termasuk biasanya timbul bisul-bisul. Bisul-bisul yang menjalar banyak sekali. Itu namanya ketoasidosis. Ketonnya tinggi, gulanya tinggi. Tapi Bapak hanya tinggi salah satunya. Kalau gulanya tinggi, tanpa keton, ya berarti Bapak pemakan karbohidrat. Kalau andai kata Bapak memakan protein, pasti akan keton tinggi, gulanya rendah. Pasti begitu. Artinya normal-normal saja. Baik, itu sebuah proses yang tidak berbahaya kok. Everything is okay. Terus Ya, sip.
Terima kasih banyak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Salam buat keluarga ya.